Biasanya kan orang lucu mukanya kurang cakep. Kalau abang kan mayan nih. Jadi abang lucu nggak? Saya sih juara 2 suci 6 ya. Jujur lu pernah ngirim video atau foto lu lagi nangis nggak biar dimaafin pasangan? Wah, saya biasanya langsung VCS. Momen apa yang paling mengharukan dalam hidup lu? Waktu gua final suci 6, tiba-tiba satu keluarga datang. Gua sedihnya waktu mereka mau pulang terus minta reimburse tiket. Nah, itu gua sedih. Kenapa? Mending nonton aja dari sana. Halo, gue Arda Rwanda dan siap menjawab pertanyaan kamu di Yakin Tahu. Buat yang nggak tahu lu, sebenarnya lu adalah Adam Jordan. Ya, gue Arditya Takwa Erwanda, lahir di Samarinda 9 Oktober 1991. Sekarang tinggal di Pondok Cabe. Bisa aja lu bang. Ini katanya dilempar aja ya mbak ya, bener ya? Iya. Wih. Asuransi nggak sopan. Jangan. Sini aja. Apa hal yang paling membanggakan dalam karir lu? Diundang Yakin Tahu Trans 7. Masuk bang. Masuk, bagus. Membanggakan loh ini. Sebenarnya kalau membanggakan sih, gue ngerasa semua pekerjaan kalau kita ngerjainnya maksimal itu pasti membanggakan. Mungkin yang paling membanggakan adalah jadi komedi konsultan Imperfect series. Di situ tuh gue ngerasa komedi gue keluar banget. Jadi di Imperfect season 1 itu komedinya tuh komedi kayak Stephen Chow gitulah. Dan gue ngerasa itu yang gue banget gitu. Jadi di situ gue ngerasa gue gambling gitu. Kira-kira ini masuk nggak ya komedinya ke penonton? Ternyata banyak banget penonton yang suka. Dan alhamdulillah jadi salah satu nominasi series terpuji gitu. Jadi itu gue suka banget karena gue ngerasa di sana bekerja maksimal gitu. Apa hasil kerja keras yang paling lu banggakan? Anak. Jadi itu ada arti ya. Yang pertama memang harus keras dulu. Yang kedua ya maksudnya gue mungkin ngerasa nggak berani punya anak kalau misalnya belum punya hal-hal yang bisa menunjang kehidupan si anak gitu. Jadi ada 2 bang. Wes, jangan. Bercanda. Oh, kalau kerja keras yang paling gue banggakan adalah selain anak ya, adalah ini bang, action figure. Jadi dulu waktu gue SD, gue tuh cuman dengerin teman-teman gue cerita dia punya mainan dari bapaknya gitu. Jadi kayak Gundam, Tamiya, dulu gue cuman bisa dengerin gitu. Terus sekarang alhamdulillah gue kesampean beli gitu. Jadi terus gue itu beli mainan itu bukan masalah mahalnya, tapi misalnya lebih ke nostalgia. Kayak gue di rumah itu beli harganya cuman 7.000 apa? Itu gigi-gigian Dracula. Yang kalau kita pakai ludah ngumpul di situ bang. Nah itu yang gue beli yang gitu-gitu, yang bola yang tak gitu. Jadi bener-bener nostalgia gue dulu, kalau gue nggak bisa beli sekarang bisa, itu yang paling gue banggain lah. Jadi komika itu banyak duitnya ya karena bayarannya per menit. Nah ini salah nih. Jadi komika itu banyak juga yang susah ya kawan-kawan semua. Dan beberapa yang mungkin teman-teman lihat di TV itu ya yang masuk ke pertanyaan ini. Karena bayarannya per menit. Sebenarnya nggak juga, karena biasanya kami kalau stand up itu bayarannya per sesi. Jadi misalnya banyak kita yang perform disuruh setengah jam, tapi kuatnya 10 menit. Ya sudah, bayarannya paling sama, tapi ada malunya dikit. Jadi gue pernah waktu itu, ini gue cerita aja nih, tahun baru 2019. Jadi gue disuruh stand up, datang gue. Ternyata di sana ada Cing Abdel, ada Calontong, dan ada Mas Insanur Akbar. Jadi mereka perform bertiga, Cak Lontong, Cing Abdel sama Insanur Akbar. Habis itu baru gua. Maksud gua nih, panitia nggak ngerti konsep dinamika gitu. Kayak ada festival band, habis Metallica, band pedang. Nah itu tuh, nggak jelas gitu ininya. Akhirnya gua stand up ya, nyelesain tanggung jawab aja lah gitulah. Itu lika-liku dunia stand up ya teman-teman. Jadi kalau komika itu banyak duitnya, nggak juga. Kayaknya mah nggak semuanya. Bang, biasanya kan orang lucu mukanya kurang cakep. Kalau abang kan mayan nih. Jadi abang lucu nggak? Ini pertanyaan jebakan ya, salah ngomong dikira sombong. Kalau lucu relatif sih, maksudnya ada yang suka, ada yang enggak. Bahkan untuk film yang saya suka banget, Stephen Chow, banyak yang bilang nggak lucu juga. Jadi relatif sih, tapi kalau lucu atau enggak, saya sih juara 2 suci 6 ya. Jadi udah ada patokan lah.
Itu doang bang yang bisa gue sombongin bang. Apa lagi hidup ini? Jadi gue tuh sejujurnya maunya juara 3. Karena kalau ngelihat dari yang suci 1 sampai suci 5, juara 3 tuh biasanya sukses duluan. Terus pas gue pengen juara 3 nih. Jadi kan 3 besar Jegel sama Gamayel yang polisi tuh bang. Gue rebut-rebutan juara 3. Sampai akhirnya di juara 3 besar tuh Gamayel sengaja punchline terakhir pakai bahasa Balikpapan biar orang sini nggak ngerti. Akhirnya gue grand final sedih kan. Gamayel disuruh perform juga di grand final bikin materi juga, mampus. Gitu. Jadi gue tuh nggak mau jadi juara 1 karena menurut gue kalau gue juara 1 gue memegang tanggung jawab ke semuanya gitu di tahun itu. Tapi kalau gue juara 2, kalau gue nggak lucu, pantes masih ada juara 1-nya gitu. Jadi gue nggak mau tanggung jawab sebagai juara 1 gitu. Jadi gue nggak ada pressure lah gitu. Makanya kan kalau ngelihat Jegel mukanya kayak tua gitu. Capek dia jadi tanggung jawab terus. Apa tawaran teraneh yang pernah lo dapat? Gue pernah disuruh jadi komedi konsultan untuk live Instagram. Anjir, aneh banget tuh. Jadi ada artis sama brand nyuruh gue jadi komedi konsultan. Maksudnya kalau gue ngerjain skrip gue oke lah. Maksudnya jadi dia lagi Instagram terus gue ngasih tau gitu. Ini bang biar lucu bang gitu. Tapi nggak gue ambil. Iya, nggak gue ambil. biar rame aja. Jadi itu yang cukup aneh sih. Sama apa lagi ya? Oh, ini yang cukup aneh ya adalah gue di salah satu film disuruh jadi orang Batak. Terus gue kan satu rumah sama Jegel sama Lolo dan beberapa teman-teman Batak kayak Boris gitu segala macem. Gue cukup sering lah denger logat Batak gitu. Nah di situ dia maunya logat Bataknya yang kental banget, yang jam 8 ku tunggu kau di sini gitu. Terus aku bilang bang, tapi aku di rumah kalau kawan-kawanku ngomong nggak gini loh. Udah nggak apa-apa, gitu aja ngomongnya gitu. Jadi gue kayak terus akhirnya teman-teman gue yang Batak nonton film itu, Dit kok gitu kali logatmu? Ya nggak tahu lah disuruh. Gitu. Agak lain emang, tapi ya udahlah kan itu keinginan bapak sutradaranya dia udah. Tapi kan kita kan sebagai aktor yang ngikutin aja, maksudnya ya kita cuman kasih masukan kalau misalnya nggak mau ya udah nggak apa-apa. Pernah mengalami culture shock pas tinggal ke Jakarta nggak? Di sini mungkin orangnya buru-buru. Kalau di kampung gua kan di Samarinda kayaknya jam 4 janjian ya jam 4 kurang 15 jalan masih aman gitu di sini. Bener bang, asli bang. Lu di Samarinda mah 10 menit mah udah lumayan ke tengah kota. Seandainya nggak jadi komika lu jadi apa bang? Pegawai Trans 7. Ini serius. Waktu gua kecil, waktu gua di Samarinda, dulu tuh kan ada penerimaan di TV tuh, inget banget gua waktu zaman-zaman Extravaganza, kan ada tuh penerimaan gede-gedean tuh, Trans TV dan Trans 7. Wah itu ngeliat itu gua, aduh, suatu saat gua akan bisa lah di situ gitu. Sebelum ke stand up gua di Samarinda itu bikin web series gitu, jadi ya isinya teman-teman juga, jadi gua yang jadi kameramen, gua yang nulis skenario gitu-gitu, jadi bener-bener basicnya nggak kru juga gitu. Sejujurnya lu pernah ngalamin star syndrome nggak? Kalau menurut gue nih, setiap manusia pasti ada fasenya star syndrome itu. Cuman masalah jenjang waktunya aja. Siapa tahu ada yang lama, ada yang bentar gitu. Nah gue sih kayaknya pernah ya. Gue tuh dulu pertama kali main film, ngenes 2015 apa 16 ya. Pertama kali main film tuh gue kemana-mana pakai topi, takut dikenalin orang. Padahal mah kagak ada anjir. Lebih kayak penjahat ketimbang bintang film gitu. Nah terus sekarang, tapi itu alhamdulillah cuma sekitar 6 bulan lah ngerasa wah ini sekarang mah udah lebih santai gitu. Bang emang nggak kapok tangan patah, masih pengen dapat peran aksi di film. Nah ini buat yang belum tahu, tangan gue patah tuh di sini tuh. Tuh di sebelahnya juga tuh. Iya jadi gue nggak ada alhamdulillah. Jadi gue taekwondo, terus gue tendangan gimana sih liukang, tau nggak lu bang? Tendangan liukang bang, yang ca ya subasa kayak subasa gitu. Terus harusnya gue berdiri lagi, tapi gue karena terlalu cepet jadi trak gitu. Jadi ini kesini shoot gitu. Terus patah. Waktu operasi malamnya dokternya lah katanya taekwondo kok yang tangan patah gitu, masih bercanda aja. Gue bilang udah next kaki dah, gue bilang gitu.
masih pengen dapat peran aksi di film, masih kepengen karena gue kan dulu tuh taekwondo sama parkour, jadi itu belum sempat kepake gitu. Febrianto kenal? Apa? Febrianto tahu gue bang. parkour dia. Oh parkour. Kalau Agung kenal bang? Enggak. Dia parkir. Ya. Bang bener nggak saking introvertnya dulu sempat kepikiran buat jadi psikopat? Wah ini pertanyaannya salah. Kok dulu? Sampai sekarang saya masih kepikiran. Enggak lah, bercanda. Jadi itu sebenarnya saya tuh ikut stand up buat terapi diri sendiri karena nggak berani ngomong di depan orang banyak gitu. Jadi sebenarnya di saat orang ketawa, selain dia seneng, saya juga seneng, juga terapi juga buat saya bisa ngomong di depan orang banyak lah gitu. Jadi kalau untuk psikopat mah kayaknya enggak ya, cuman sekarang suka banget, emang suka nonton film misteri dan thriller gitu-gitu, cuman buat kebutuhan skrip gitu. Siapa tahu ada ide-ide yang bisa diambil dari film itu gitu. Jujur lu pernah ngirim video atau foto lu lagi nangis nggak biar dimaafin pasangan? Wah, saya biasanya langsung VCS. Video call sedih. Video call sedih. Nggak, kalau pasangan gue kayaknya kalau gue dikirimin video atau foto lagi nangis, justru makin dikata-katain gue kayaknya ya. Yang ada sih langsung minta maaf aja gitu. Apa bulian terparah yang lo dapat dan menjadi motivasi? Apa ya? Nggak, kalau bulian sih kayaknya dulu tuh sempet, dia kakak tingkat gue di kampus, terus dia bikin Facebook tuh, status Facebook, ikut stand up, bikin series, buat apa sih? Nggak ada apa, mau ikut-ikutan ya? Nggak jelas lah, kumpulan lu nggak jelas gitu, dibilangin gitu, padahal gue nggak pernah konfrontasi dia, maksudnya nggak pernah tahu-tahu gitu aja lah, terus gue kan anjir kenapa dia kesel sama gue, habis itu sekarang gue sempet tuh post di Facebook juga yang gue tahu gue temenan sama dia. Gue post gue lagi di meja director, lagi ngasih tahu Reza Rahadian, sombong. Terus gue bilang yang dulu ngata-ngatain gue, nih lihat gitu, gue bilang gitu. Abis itu dia nge-DM gue, Dit minta maaf ya kalau gini. Alah, terus gue nggak bales. Jadi pelajarannya untuk kamu teman-teman, jangan meremehkan seseorang kecuali terbukti dia gagal. Kalau udah gagal nggak apa-apa. Bang, kata orang kan lu ganteng, tapi lu pernah ngerasa insecure nggak? Tapi sejujurnya gue dibilang gini, lebih sering dibilang mirip sama orang lain gitu. Gue sering banget dikira orang lain gitu. Gue pernah waktu premier film ada bapak-bapak gitu, udah umuran 60-an lah. Mas, minta video ulang tahun buat anak saya ngefans. Terus gue bilang, oh mungkin beneran kali suka nonton stand up kali, gue bilang gitu. Gue ngasih ucapan lah, selamat gini-gini, mudahan bla 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 bla. Di ending dia ngomong, terima kasih ya Mas Cinta Brian gitu. Gue bilang, hah? Cinta Brian? Kayaknya salah orang dah. Gue mikirin pas dia ngasih ke anak kayak lihat nih video bapak punya video siapa gitu. Anaknya, wah iya makasih ya Pak Cinta Briannya, emang sekeluarga kocak kayaknya. Tapi kalau insecure kayaknya pasti pernah. Gue pernah syuting Mili Mamet, terus ada di ruang talent tuh, kan gue talent tapi nggak berani masuk ruang talent karena di dalam ada Dian Sastro, Sesi Prisilia, Adinia Wirasti, Titi Kamal, Denis Adiswara, Yosi Sudarso, dan Julie Estelle. Jadi yang artis-artis beneran nih bang ada di dalam. Gue nggak berani masuk karena boleh nggak ya, gue sampai ngeliat kursi gue didudukin Dian Sastro, gue bangga sendiri anjir. Terus mereka pada ngobrolin liburan di luar negeri, musim tulip, musim bunga apa yang gue tahu cuma musim layangan bang, jadi gue nggak ikutan masuk. Itu tuh gue insecure tuh. Sampai sekarang sih gue kalau ketemu masih sering pangling gitu. Kayak tadi gue lewat kesini kan ada Pak Haji Andre, kayak waduh, kenal mah kenal tuh, cuman kayak wih yang dulu gue liat di TV gitu, masih sering gitu. Gue suka rendah diri guanya mah. Bang, sebenarnya apa sih passion lu? Ya, nulis, aktor, komika, atau directing? Kayaknya sih aslinya directing. Karena directing kan kayaknya keseluruhan gitu, kayak nulis juga. Duh apa ya, serabutan gue mah suka semua. Tapi kalau yang sekarang lagi suka banget sebagai comedy konsultan kan tipis, maksudnya nemenin director terus, tapi basic pondasi tetap stand up gitu. Tapi passion kalau nggak bisa menghidupi buat apa bang ya? Betul. Benar. Sekarang kita realistis aja. Paling berkesan saat ngerosting siapa? Waktu ngerosting Farhad Abbas. Jadi di situ banyak orang-orang yang setuju, tapi banyak juga orang-orang yang kasihan gitu karena dibilang jahat banget lu bang gitu. Nah di situ yang tidak ditampilkan adalah sebenarnya Bang Farhad ketawa-ketawa. Habis itu setelah saya roasting, dia ngerosting balik gitu. Nah, ngerosting baliknya nggak ditayangin, jadi seolah-olah gue ngata-ngatain doang, padahal betul. Tapi sebenarnya kita mah di belakang santai-santai gitu. Itu juga udah dilihat dia materinya gitu. Besoknya nggak disomasi kan?
Enggak. Nah itu bang, nih gue ceritain di sini. Gue udah diundang somasi beberapa kali. Gue nggak mau, bukan nggak mau ya, belum mau. Karena gue takut teman-teman gue habis diundang sono ketangkep mulu. Jadi gue takut. Gue sih nggak ada masalah apa-apa ya. Cuman kita kan namanya takut salah ngomong, takut orang tersinggung kan. Kadang kita maksudnya apa, dipikir orang tersinggung gitu. Nah itu tuh yang gue jadi kayaknya buat Om Ded ntar dulu dah Om gitu. Gue serem. Itu. Bang, lu kan runner up di Suci 6. Sebenarnya lucuan siapa? Lu apa Indra Jegel? Indra Jegel lah. Ronde juara 1. Ini Bang, kalau lu nonton ya di tayangan waktu pengumuman juara Suci 6, gue waktu di Suci 6 itu, kan gue ngerasa udah deket banget nih sama Jegel nih. Gue sekontrakan bareng, sampai grand final bareng. Juaranya adalah Indra Jegel. Gue udah mau meluk gini, dia sujud syukur banget. Jadi gue kayak gini ada sekitar semenit lah gue kayak nungguin dia, ayo berdiri lu, ayo udah belum gitu. Gue kayak canggung banget. Dan kalau lucuan siapa? Kan lucu itu sebenarnya relatif gitu. Lucu di sini lucu, di sini enggak. Nah sekarang itu karena pekerjaan dari stand up comedian lumayan banyak jalurnya. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin di stand up kurang lucu tapi di penulisan lucu gitu. Di penulisan kurang lucu tapi di TV play lucu gitu-gitu. Jadi kalau lucu sih menurut gue relatif aja, tergantung dia sukanya model gimana gitu sih. Momen apa yang paling mengharukan dalam hidup lu? Wah apa ya? Gue tuh orangnya susah sedih gue, asli bang. Apa ya paling mengharukan apa ya? Oh ini waktu gue final Suci 6, tiba-tiba satu keluarga datang, bokap, nyokap, adik gue 2 orang gitu. Terus gue nggak terlalu sedih tuh. Gue sedihnya waktu mereka mau pulang terus minta reimburse tiket. Nah itu gue sedih tuh. Kenapa? Mending nonton aja dari sana. Apa pesan lu buat komika baru yang seong artis? Buat Marcel? Enggak lah. Iya, apa? Enggak. Jadi kalau di stand up comedy ini ya karena basicnya komunitas, jadi kita kayaknya saling support lah. Nggak ada yang saling sikut segala macem gitu. Kayaknya sih nggak tahu ada atau enggak ya. Cuman kalau dari lingkungan saya sih kayaknya nggak ada. Kayaknya kalau ngartis pasti itu fase yang akan dilalui gitu. Tapi kalau kelamaan ngeselin juga. Kalau untuk komika baru gitu kayaknya yang mungkin jalannya udah mulai menanjak, mungkin lu untuk teman-teman terdekat lu kalau misalnya udah naik, lu kasih aja ngomong ke mereka gitu. Kalau misalnya nanti kalau gue sukses, kalau gue terkenal, kalau gue nyebelin, kata-katain gue ya gitu. Jadi ada pagar gitu. Karena kan orang nyebelin tuh kayak orang bau, nggak sadar kalau dia bau, nggak sadar kalau dia nyebelin gitu. Ya jangan nyebelin lah ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Kita nyebelin nggak? Enggak bang, Bang Totong nyebelin. Kenal juga enggak. Bang Febrianto, mohon maaf. Bercanda ini. Terima kasih teman-teman pertanyaannya, semoga jawabannya cukup memuaskan. Jangan lupa saksikan terus Yakin Tahu di YouTube channel official Trans7. Jangan lupa follow Instagram saya, TikTok saya, Twitter saya di @aryeterwanda. Bye-bye.